dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal kekejian ini. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari efek perbuatan zina akan tampak wajah pelakunya kelam dan suram. Mungkin secara fisik, ya kan, indah badannya, secara face mukanya cantik, tapi kita tidak dapatkan sinar dari mukanya tersebut, kelam, suram, karena perbuatan maksiat yang selalu dia bergerut dengannya. Hatinya gelap, tidak bercahaya, rasa sempit dan susah yang selalu bergelanyut, ya kan, dalam hatinya. Termasuk perbuatan ini menyebabkan pendek umur karena rawan terkena penyakit. Kemudian hilangnya keberkahan dalam harta dan umur dan menyebabkan kefakiran. Dan termasuk dari efek perbuatan zina ialah mencabut nama kesucian dari diri pelakunya, kebajikan dan keadilan. Kemudian menggantikan nama kesucian, kebajikan dan keadilan ini dengan nama sebutan pezina, fajir, durjana, tukang maksiat, fasik, keluar dari ketaatan beragama, dan julukan pezina dan pengkhianat. Dan zina akan menyebabkan hati seorang menjadi sempit dan menimbulkan kesedihan dan ketidaksenangan, kenikmatan yang hanya dilakukan beberapa menit, tapi akan menimbulkan kesengsaraan sepanjang perjalanan kehidupannya. Zina berdampak pada terjadinya dosa-dosa lain. Awal mula dari perbuatan dosa yang menyebabkan datangnya dosa-dosa yang lainnya, seperti membunuh. Tidakkah kita dengar orang saling tembak, saling bunuh, berkelahi sampai mati karena rebutan, ya kan? Kata orang Jawa, dun, ya kan? Bukan istrinya, rebutan langganan mana yang duluan, sampai pukul-pukulan botol, dalam keadaan mabuk lagi, mencuri, mencari uang dengan cara yang haram, menyia-nyiakan anak dan pasangannya demi mencapai tujuan yang dia inginkan. Dan ingat, perbuatan zina ini bisa saja disebabkan karena ada salah satu dari anggota keluarganya yang berbuat zina, sehingga sifat ini menurun kepada anak-anaknya, naudzubillah. Oleh karena itu, ingat saudaraku sekalian, berlaku sucilah, jagalah kehormatan kita. Niscaya anak-anak kita akan menjaga kehormatan mereka. Jagalah kesucian kita, kelak atau niscaya istri kita akan menjaga dirinya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ketika kita berusaha menjaga diri kita, menjadi orang-orang yang selalu berada pada jalur ketaatan kepada Allah dan berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah anak-anak kita pun akan terjaga. Dan istri-istri kita pun akan terjaga kesuciannya. Imam Syafi'i pernah melantunkan sebuah bait syair yang penuh dengan nasihat mulia, di mana ia berkata dalam bait syairnya, "Iffu ta'iffu nisa'ukum fil muharrami wa tajannabu ma la yaliqu bi muslimi inna zina dainun fa in aqradtahu kana al-wafa'u min ahli baitika fa'lami man yazni yuzna bihi walau bijidarihi in kunta ya hadha labiban fafhami." Lantunan sebuah bait syair dari imam mulia kita, Imam Syafi'i rahimahullah, yang menasihati para manusia untuk menjaga kesuciannya. Ifu ta'ifu nisa'ukum fil muharrami. Jauhilah perkara yang haram, jagalah kesucian dirimu, niscaya istrimu dan anak-anakmu akan menjaga kesucian dan kehormatan mereka, akan menjaga diri-diri mereka dari perbuatan yang diharamkan oleh
oleh Allah. Karena ingat, kadang kita marah-marah ketika salah satu dari anggota keluarga kita terjatuh kepada perbuatan yang jelek, yang diharamkan, yang kita tidak ridho, tapi kita bergelimang dengan perbuatan dosa tersebut. Nggak ingat kalau itu adalah merupakan imbas dari apa yang kamu lakukan. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat, seperti itu kamu akan diperbuat. Al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan dan amal yang dia lakukan. Engkau menzinai wanita orang lain, sekarang istrimu dizinai oleh lelaki lain. Tidak ingatkah engkau pernah menzinai perempuan seseorang, sekarang anakmu dizinai oleh lelaki lain. Hati-hati, jangan sembarangan terhadap perbuatan zalim. Wa tajannabu ma la yaliqu bimuslimi, jauhilah segala apa yang tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang muslim. Inna zina dainun fa in aqradtahu, zina itu adalah merupakan sebuah piutang. Zina adalah merupakan sebuah piutang, atau zina itu ibarat hutang. Jika engkau pinjamkan, kana alwafa'u min ahli baitika fa'alami, maka ketahuilah bahwa pelunasannya ada pada keluargamu. Pelunasannya ada pada keluargamu. Man yazni yuzna bihi walau bijidarihi, barang siapa yang berzina maka dia akan dizinai walaupun oleh temboknya sendiri. In kunta ya hadza labiban fahmi, kalau engkau mau menjadi orang yang mau berpikir sebagai manusia yang diberi akal pikiran oleh Allah dan diturunkan wahyu oleh Allah untuk mencari jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan untuk mencapai keridhaan Allah, demi untuk kebahagiaannya dalam kehidupan di dunia. Karena kita tidak akan hidup fana di dunia ini, ada kehidupan abadi yang akan kita tempuh setelah kehidupan dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Dan termasuk efek dari perbuatan zina adalah seseorang meninggal dunia dengan akhir yang buruk, berakhir dengan meninggal yang buruk, atau disebut dengan su'ul khatimah. Ibnul Qayyim pernah mengatakan rahimahullah, kata Ibnul Qayyim, jika Anda melihat kebanyakan orang yang sedang sakaratul maut, maka Anda akan mendapati sebagian dari mereka terhalangi dari husnul khatimah. Kenapa mereka terhalangi dari husnul khatimah? Hal tersebut adalah sebagai balasan atas perbuatan keji, buruk, maksiat, kejelekan yang pernah dia lakukan selama kehidupannya di dunia. Dan termasuk efek yang ditimbulkan dari perbuatan zina ini, baik pezina laki-laki maupun perempuan, lahirnya anak-anak dari hasil zina. Anak tersebut tidak diketahui siapa bapaknya, siapa nama bapaknya, nasabnya kemana, kepada siapa dia dinisbatkan, siapa yang akan bertanggung jawab untuk membesarkannya, memberi nafkah kepada anak tersebut, mendidiknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Terlebih lagi terhalangi untuk mendapatkan warisan karena imbas perbuatan dosa orang tuanya. Para pelaku zina, kedua-duanya akan menanggung dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan selalu menimbulkan kegusaran dan kesedihan yang terus-menerus dan tiada hentinya. Gak ada orang yang melakukan perbuatan zina itu tenang, atau berprofesi sebagai pelaku perbuatan zina itu hatinya tenang. Selalu diliputi dengan kesengsaraan, kegusaran, dan kesedihan. Dan termasuk efek dari perbuatan zina, rusaknya seorang wanita dalam pandangan suami serta keluarganya, atau seorang suami dalam pandangan istri dan keluarganya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man khabbaba khadiman ala ahlihi falaysa minna, wa man afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minna. Barang siapa yang merugikan seorang budak atau seorang pembantu, atau merugikan salah seorang dari pegawai yang
berada di bawah tanggungannya, merusak seorang pegawai, pembantu, orang yang bekerja di bawahnya atas keluarganya, maka dia bukan termasuk dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Dan barang siapa merusak kehormatan seorang wanita atas suaminya, maka dia juga bukan termasuk dari golongan kami, kata Rasulullah SAW. Termasuk hukuman dari pelaku perbuatan zina adalah seperti tadi telah dikatakan, kegelisahan, kesusahan, dan keresahan Allah akan menurunkan kepada siapa saja yang mencari kebahagiaan dan kelezatan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, siapa saja yang mencari kebahagiaan dan kesenangan dengan cara melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum orang tersebut dengan kebalikan yang ia inginkan. Tersebarnya penyakit, seperti tadi dikatakan, penyakit-penyakit, bahkan bentuknya penyakit kelamin yang berbahaya, merupakan tanda bahwa zina telah tersebar. Saya akan tutup pembahasan saya ini dengan menyebutkan sebuah hadis dan beberapa cerita untuk kita sama-sama mengambil pelajaran. Hati-hati, jangan sembarangan kita mengobrol kehormatan kita atau mudah untuk melakukan perbuatan zina ini. Seperti tadi dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, sebagai salah satu orang yang saleh, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati jaga kesucian dirimu, maka anak dan keluarga kita akan menjaga kesucian mereka. Mungkin kita dapati seorang wanita, dan ini kejadian yang nyata yang saya hadapi bahkan di kampung saya sendiri. Seseorang yang datang dari perantauan untuk mencari nafkah, sesuap nasi, kemudian datang pulang ke kampung halamannya dengan membawa seorang anak atau perutnya telah terisi dengan seseorang anak yang tidak diketahui siapa bapaknya. Mungkin pelakunya tahu siapa bapaknya, tapi kita anggap tidak diketahui karena buatnya ilegal, ya kan? Nggak sah, nggak dengan izin. Artinya anak itu adalah anak zina. Saya tidak mengatakan seluruh anak yang hasil zina itu jelek, bahkan jadi orang jelek, tidak. Tergantung juga dari pendidikan orang tuanya. Ketika orang tuanya bertobat dan mementingkan pendidikan anaknya supaya perbuatan tersebut tidak terulang kembali kepada anaknya, misalnya, insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan jalan petunjuk. Tetapi yang kita sayangkan dari hasil perbuatan zina, kemudian setelah itu keteledoran orang tua, apa yang pernah dilakukan oleh ibunya terulang kembali kepada anak. Tidakkah kita ingat perkataan Imam Syafi'i, "Rifu ta'ifu nisa'ukum fil muharrami." Jagalah kehormatanmu, niscaya anak-anakmu akan menjaga kehormatan mereka. Az-zina dain, qadha'uhu fi ahlik. Zina itu adalah merupakan piutang dan tebusannya ada pada diri keluarga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang dibawa oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Langsung saja, tidak perlu saya sebutkan lafadznya, tapi cerita dari hadis tersebut adalah datang seorang pemuda kepada Rasulullah SAW, kemudian dia meminta kepada Rasulullah dan minta izin untuk diperbolehkan melakukan perbuatan zina di hadapan Rasulullah dan di hadapan majelis para sahabatnya.
Spontan para sahabatnya itu terperanjat dan menghardik orang tersebut. Kurang ajar benar nih orang. Datang kepada Rasulullah dan meminta untuk dihalalkan baginya perbuatan zina. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kepandaiannya, kepiawaiannya, bagaimana ingin supaya orang ini sadar dan tahu akan nafsunya yang salah tersebut, Rasulullah panggil dan diperintahkan duduk di hadapannya. Kemudian mulai Rasulullah berdiskusi dengan orang tersebut dan berkata kepada orang tersebut, kata Rasulullah, apakah engkau rela apabila ibumu terjatuh kepada perbuatan zina? Langsung dia menjawab, tidak ya Rasulullah, semoga diriku menjadi tebusannya. Saya tidak akan pernah rela ibuku terjatuh kepada perbuatan zina. Dijawab oleh Rasulullah, orang lain pun tidak suka dan tidak mau ibunya dizinai. Bisa jadi perempuan yang sedang kamu zinai adalah merupakan salah satu dari ibu seseorang yang dia pun tidak rela ibunya dizinai. Ya, sekarang apakah kamu rela adik atau kakak wanitamu terjatuh pada perbuatan zina? Tidak ya Rasulullah, demi yang jiwaku bisa menjadi tebusanmu ya Allah, ya Rasulullah, saya tidak rela adik wanitaku terjatuh kepada perbuatan zina atau kakak wanitaku. Orang lain pun tidak rela. Dan bisa jadi perempuan yang sedang kau zinai adalah merupakan adik atau kakak dari seorang yang mereka pun tidak rela. Bibimu, tidak ya Rasulullah, orang lain pun tidak rela. Kemudian Allah doakan orang tersebut dengan kesucian dan bisa menjadi orang yang menjaga kemaluannya, dan kemudian dia mengatakan, wallahi setelah ini tidak ada sebuah perbuatan dosa besar yang paling saya benci seperti perbuatan zina. Saudaraku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ihfadna bihifdzik, Allahumma ihfadna bihifdzik, Allahumma ihfadna bihifdzik wa akla'na biri'ayatik wa aghnina bihalalika an haramik, وأغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بحلالك عن حرامك وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا وذرياتنا وأعراضنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا ذرياتنا وأعراضنا يا أرحم الراحمين. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengampun dan luas rahmatnya, peliharalah kami semua dengan penjagaanmu ya Allah. Lindungilah kami dengan penjagaanmu ya Allah. Dan cukupkanlah bagi kami apa yang engkau halalkan, dan jauhkanlah kami dari apa yang engkau haramkan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala macam bentuk kekejian yang zahir maupun yang batin. Peliharalah kami, kesucian kami ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Peliharalah anak-anak kami, kesucian mereka dan kehormatan mereka, karena sungguhnya engkau maha pemberi rahmat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.